kita selalu mengecek kesehatan prajurit itu sedini mungkin. Ya. Jangan tunggu mereka sampai sakit baru kemudian periksa. Kalau bisa cek dulu, ya. Ada masalah konsultasikan, selesaikan. Belum sampai sakit sudah selesai, kan begitu ya. Kita pastikan bahwa alat kesehatan, material kesehatan sama obat-obatan sudah terdistribusi dengan baik. Selamat datang di podcast Pendam 12 Tanjung Pura. Kami hadir untuk memberikan informasi seputar dunia militer dan khususnya bagi prajurit TNI Angkatan Darat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kita membahas tentang pelayanan kesehatan bagi prajurit. Untuk itu kita telah menghadirkan yaitu Kepala Kesehatan Daerah Militer Kakesdam 12 Tanjung Pura, Dr. Muhammad Wicaksono Tunggul Pamungkas SPSB. Selamat datang Bapak. Selamat siang Mbak Getty. Selamat siang, apa kabarnya nih Pak? Ya lumayan, memang hari-hari ini lumayan sibuk. Apalagi? Kelihatannya bulan puasa ya, tapi ternyata tugas-tugas tetap aja luar biasa. Tetap semangat sibuk. ya Pak ya, walaupun puasa. Masih tetap semangat. Ya. Baik Pak. Sebelum kita membahas tentang kesehatan di dunia militer nih Pak, berkenan untuk perkenalan terlebih dahulu boleh Pak? Boleh. Baik, selamat siang para sahabat prajurit Tanjung Pura. Perkenalkan nama saya Kolonel CKM Dr. M. Wicaksono Tunggul Pamungkas, spesialis bedah. Ya. Saat ini jabatan saya sebagai Kepala Kesehatan Kodam 12 Tanjung Pura dan statusnya adalah K3. Jadi alhamdulillah anak yang pertama saya ini sudah lulus dokter dan sudah bekerja di rumah sakit swasta. Terus yang kedua baru selesai dokter dan sekarang lagi internship di wilayah Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga SMP kelas 2. Ya, mungkin itu aja dulu Mbak perkenalan singkat kami. Baik. Ya. Tiga-tiganya mungkin mau dimasukin ke dokteran juga kayaknya Pak ya. Dari kakak itu kan berturut-turut 1, nomor 2, nomor 3 kayaknya bakal dimasukin ke dokteran juga kali Pak. Iya, jadi begini Pak. Pertama kali ini saya menerapkan agar anak-anak itu sesuai dengan passionnya masing-masing. Siap. Ya, kami berikan kebebasan dia memilih kemana. Ya, kalau yang pertama memang melihat figur ayahnya itu sudah betul-betul tidak mau bergeming selain kedokteran. Siap. Bahkan ini sekarang juga mau pengen masuk ke mau masuk BPDS bedah juga, kepingin sekali. Yang kedua juga kedokteran. Yang ketiga kalau ditanya masih ngambang lah di antara pingin antara kedokteran atau IT gitu Mbak. Siap Pak. Kesehatan adalah aspek penting vital bagi seorang prajurit nih kan Pak. Mengingat tugas dan tanggung jawab mereka yang berat. Nah, kita mulai diskusi ini apa sih tips dari Kakesdam atau Kesdam nih untuk pembinaan mental prajurit atau kesehatan prajurit nih Pak? Ada tips khusus atau gimana nih? Baik, jadi untuk tips mental untuk kesehatan prajurit ya. Siap, betul Bapak. Jadi begini Mbak ya, memang kalau kita pingin badan kita selalu bugar dan sehat, kita mesti paham tentang yang namanya pola hidup sehat ya Mbak ya. Siap. Apa itu pola hidup sehat? Jadi para anggota prajurit, yang pertama itu kita harus bisa memilih makanan-makanan yang bergizi dan seimbang. Artinya begini, jenis makanan ya, ada karbohidrat, ada sayur, ada buah, ada lauk protein yang seimbang. Betul Pak. Iya kan? Siap. Nah, ini antara input dan output harus seimbang juga. Nah, kenapa tubuh kita itu tiap sel membutuhkan semua itu. Nah ini kalau misalnya
di antara 4 komponen itu ada yang berlebih, itu pasti kurang baik. Contoh, lauknya terlalu banyak lemak. Ya, bisa dipastikan kan? Siap. Tubuh kita banyak lemak juga kan? Nah, kelebihan karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kalau asupannya tuh tinggi, pertama dia akan dirubah juga menjadi lemak juga. Akhirnya timbunan lemak kita juga makin banyak. Kalau kita ada punya gen untuk satu penyakit metabolik khusus, bisa jadi ya mohon maaf, ini akan timbul kencing manis di belakang hari. Ya. Nah, untuk asupan vitamin ya, kemudian yang lain kita diwakili oleh sayuran dan buah-buahan. Nah, ini komposisinya harus seimbang dan jumlahnya harus tepat. Artinya begini, yang masuk dengan yang dikeluarkan sebaiknya sama. Nah, masuknya dalam bentuk makanan, tapi yang keluar dalam bentuk energi. Nah, energi yang kita keluarkan juga harus cukup. Ya, itulah makanan seimbang dulu ya. Terus berikutnya kita mesti istirahat yang cukup, Mbak. Istirahat yang cukup. Kita ini kan perlu regenerasi ya. Artinya yang paling baik untuk istirahat itu ya tidur. Nah, kalau kita sudah lelah bekerja tiap hari, olahraga, kegiatan fisik dan lain sebagainya, kita harus kembalikan sel-sel yang sudah lelah itu menjadi fresh lagi. Caranya gimana? Ya tidur. Nah, upayakan kalau tiap hari itu kita minimal tidur 6 jam. Tapi tentunya ya tidur yang berkualitas. Siap. Ya Pak ya. Nah, berikutnya adalah kita mesti membina fisik kita dengan olahraga. Olahraga itu penting sekali Mbak. Ya. Betul Pak. Ya, olahraga itu berarti mengaktifkan seluruh komponen yang ada di tubuh kita. Baik jantung, pembuluh darah, liver, kemudian otak, ya, ginjal, semuanya difungsikan. Ya, kita lihat aja, kalau mobil yang tidak pernah dipakai dengan mobil yang sering dipakai, kira-kira enak mana? Yang sering dipakai. Iya betul, manusia pun juga kayak gitu. Siap. Semuanya harus diaktifkan. Semua sel-sel, ya, otot, pikiran, otak kita, semuanya bisa berguna. Ya. Terus nih ada beberapa ahli nih yang mengatakan bahwa sebaiknya kita minum air putih yang cukup. Ya. Siap. Ya, yang cukup, dikatakan cukup itu adalah yang diperlukan oleh tubuh. Ya, rata-rata itu 2 liter dalam sehari. Minimal itu Pak. Ya, minimal 2 liter dalam sehari. Ini perlunya untuk apa? Ya tentunya untuk metabolisme yang jelas ya. Yang kedua juga untuk menyaring ada toksin-toksin. Itu untuk keluar dari tubuh kita itu minimal perlu air putih melalui ginjal. Siap Pak. Nah, dan yang terakhir Mbak, tip and trik supaya kita tetap hidup yang bugar dan nyaman, kita harus bisa mengelola stres. Kita ini kan jujur ya, tiap hari bekerja di kantor ya, kadang-kadang itu tidak selalu nyaman ya. Betul Pak. Ada stres pekerjaan, ada stres karena bergesekan dengan teman sejawat atau pimpinan, itu kan berdampak luar biasa, ya kan? Betul Pak. Nah, kalau kita tidak pintar mengelola stresnya, ya akhirnya tubuh kita yang kalah. Pernah kan Mbaknya pernah merasakan kan? Siap. Mungkin pemeriksa juga pernah merasakan. Kalau kita itu stres, tiba-tiba lambung kita rasanya nyeri, bener enggak? Betul. Nah, itu salah satu contoh, ya. Pada saat kita stres, tiba-tiba jantung kita berdebar-debar, ya. Betul ya. Betul. Pasti pernah merasakan. Jadi di pikiran kita itu bisa menimbulkan masalah juga di fisik. Nah, untuk itu kita harus belajar untuk mengelola stres dengan baik. Caranya gimana? Ya kita harus
mulai pendekatan bahwa segala sesuatu itu bisa kita atasi ya. Segala masalah pasti kita bisa lalui dengan baik asal ada kemauan ya. Betul, Pak. Berdoa ya. Terus belajar dari pengalaman masa lalu. Nah, kalau perlu kita juga bisa bertanya kepada expert, artinya orang yang sudah ahli. Kalau saya punya masalah begini, kira-kira solusinya bagaimana? Ya, Siap, Pak. termasuk Anda. Kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan, silahkan Anda bertanya kepada orang yang expert. Contohnya ke dokter, ke saya juga boleh. Siap. Jadi begitu ya Mbak ya. Ya. Baik, Pak. Ya. Baik, kalau program yang dan layanan yang diberikan oleh Kesdam nih Pak apa aja? Ya, jadi begini. Kesdam itu kan Badan Pelaksana Kodam 12 Tanjung Pura. Ya. Jadi kita ini punya tugas khusus melayani kesehatan prajurit TNI, ASN dan keluarganya di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura. Jadi untuk mengaplikasikan dari apa yang sudah menjadi tanggung jawab ini, di Kesdam itu ada beberapa divisi Mbak. Jadi di situ ada Kasiankes, ada Kasidukes, ada Kasikesprev, ya kan? Ada Kasimatkes, ada Keslab. Nah ini beberapa divisi ini sudah mencerminkan tugas kami untuk melayani, ya kan? Contoh aja, Kasidukes. Jadi bagi rekan-rekan prajurit sebelum Anda jadi tentara itu melalui werving ya. Betul. Nah itu enggak gampang gitu ya. Kenapa? Enggak boleh ada yang namanya prajurit sakit-sakitan, itu kan enggak boleh ya kan. Siap. Belum jadi prajurit sudah sakit-sakitan, badan gemuk, enggak bisa lari, posturnya enggak enak dilihat ya, panca inderanya enggak maksimal. Nah, selama ada ketentuan untuk memilih yang bagus ya pasti akan dipilih yang bagus melalui seleksi werving. Khususnya di kesehatan kita juga ikut kontribusi untuk mencari bibit yang terbaik. Ya, ini adalah peran dari Dukes Mbak, masih Dukes mengelola rekrutmen atau screening calon prajurit. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ada Kasikesprev. Kasikesprev itu kesehatan preventif. Jadi untuk melayani prajurit tidak hanya mengobati ya Mbak. Ada yang namanya promotif dan preventif. Jadi kita juga harus membudayakan supaya mereka hidup sehat, mencegah penyakit, ya, pola perilaku yang menambah kebugaran tubuh. Contoh aja. Tiap triwulan itu ada program dari pemerintah, ya sebetulnya bagus ya itu ya. Jadi kita masuk ke satuan-satuan untuk memberikan penyuluhan tentang apa saja, terutama adalah penyakit yang katastropik. Ya katastropik itu adalah penyakit yang paling sering terjadi dan biaya mahal yang sangat mengancam dari keselamatan prajurit. Jadi ke satuan-satuan kita berikan tentang penyuluhan tentang penyakit jantung, penyuluhan tentang HIV/AIDS, penyuluhan tentang tekanan darah tinggi, ya. Siap. Banyak lagi. Nah, itu untuk promotif ya. Nah, bagaimana dengan pencegahan? Pencegahan salah satunya misalnya kita lakukan fogging. Kalau misalnya di daerah itu ada kasus DHF atau malaria, kita lakukan fogging. Nah, pencegahannya seperti itu. Nah, untuk divisi yang lain bisa juga dari Kasiankes. Kalau Kasiankes itu mengelola rumah sakit, Mbak. Lebih banyak mengelola rumah sakit. Jadi ini di Kesdam itu ada 4 rumah sakit. Yang pertama rumah sakit Kartika Wisata, ini rumah sakit tingkat 2.
tipe C, kemudian 3 rumah sakit tipe D atau rumah sakit tingkat 4 ada di Palangkaraya, Singkawang, dan Sintang. Dan mereka tetap kita kelola dengan baik tentunya supaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk prajurit. Betul. Ya, seperti itu ya. Terus yang terakhir itu Matkes. Jadi Matkes itu memang kadang-kadang tidak kelihatan itu perannya, tapi sebenarnya itu sangat penting. Kenapa? Matkes itu adalah mengelola obat-obatan atau material kesehatan yang harus didistribusikan ke seluruh jajaran fasilitas kesehatan tingkat pertama yang di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Siap, Pak. Ya, itu harus memberi kepastian pada seluruh fasilitas kesehatan yang di pinggir-pinggir itu sudah harus ada obat, ada tenaga kesehatan, supaya mereka-mereka yang di pinggir-pinggir itu, misalnya ada anggota militer yang ada di pinggir mau menyampaikan kalau ini saya tidak sehat atau apa itu, ada yang langsung bisa membantu di sana, tidak harus ke kota, dan itu biayanya mahal, ya, waktunya juga lama, gitu. Jadi kita pastikan bahwa alat kesehatan, material kesehatan, sama obat-obatan itu sudah terdistribusi dengan baik. Ya, oleh Matkes ini, ya. Jadi begitu Mbak, sekelumit tentang kinerja dari Kesdam. Tapi yang lain juga masih banyak. Di situ juga ada divisi yang terkait dengan masalah pengelolaan keuangan juga ada. Ya, seperti Baik, itu. Mungkin masih banyak yang bingung nih Pak. Perbedaan Kesdam dan Rumkit. Ya. Bisa Bapak jelaskan nih lebih detail nih tentang perbedaan tersebut nih Pak. Ya. Ya benar Mbak, memang kadang-kadang masyarakat masih bingung gitu. Ya. Apa sih Jangankan bedanya masyarakat, gitu. Mungkin pemirsa juga pun masih bingung itu bedanya antara Kesdam dan rumah sakit, ya betul ya. Betul, makanya biasanya kan berobat ke Kesdam aja, padahal kan beda fungsi gitu kan Pak. Jadi makanya biar mereka juga punya pengetahuan apa sih bedanya Kesdam dan Rumkit itu. Iya. Jadi begini, Kesdam itu adalah organisasi induk. Siap. Ya, di bidang kesehatan. Nah, divisinya yang tadi saya sampaikan tadi ya, ada Yankes, Dukes, ya, Matkes, Keslab, dan salah satunya adalah rumah sakit. Nah, jadi rumah sakit itu lebih berperan di bidang pelayanan kesehatan. Nah, kan beda dengan Dukes kan? Siap. Kalau Dukes sama Keslab itu melayani masalah dukungan kesehatan. Ya. Nah, kalau Kesdam itu lebih fokus kepada masalah Dukes, ya. Kalau rumah sakit lebih fokus ke arah pelayanan kesehatan. Nah, selain itu di Kesdam juga ada beberapa hal yang penting yang terutama kita adalah sebagai induk organisasi tentunya berkaitan dengan personil ya. Siap. Ya, personil itu kita bisa lakukan pembinaan tentang kualifikasi ya, terus pengetahuan dan keterampilan, terus penempatan yang tepat. Artinya Kesdam itu membawa itu yang lebih berperan untuk memastikan bahwa rumah sakit itu akan bisa beroperasional secara maksimal, ya. Kalau kita bantu dengan Kesdam, kebijakan dari Kesdam. Ya, sampai sini kira-kira paham ya? Paham Pak. Yankes, jadi bisa dibilang pelayanan, jadi bisa dibilang Rumkit ini lebih ke pelayanan medis gitu ya Pak. Betul. Ya. Kesdam tuh lebih ke pengelolaannya gitu. Pengelola, ya saya kira gitu ya. Oh, ya. Baik, tantangan di bidang kesehatan terus berkembang nih kan Pak. Ya. Nah, inovasi apa yang dilakukan Kesdam untuk meningkatkan pelayanan di Kodam 12 Tanjung Pura nih, khususnya bagi kesehatan prajurit? Ya, saya kira bagus ya pertanyaan itu ya. Jadi sebetulnya endingnya itu kan seluruh anggota militer kita ya, semua. termasuk ASN dan
keluarganya. Siap, betul. Jadi yang pertama, untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka dan menjaga kesehatan mereka, kita tiap tahun itu ada program, Mbak, Rikes ya. Nah, Siap. Rikes itu kita selalu mengecek kesehatan prajurit itu sedini mungkin. Ya. Jangan tunggu mereka sampai sakit baru kemudian periksa. Kalau bisa cek dulu, ya. Ada masalah konsultasikan, selesaikan. Belum sampai sakit sudah selesai, kan begitu ya. Mencegah daripada mengobati ya, Pak. Betul. Jadi programnya itu rutin itu. Nah, ini terakhir ini kita sudah laksanakan untuk Rikes level Pamen. Nah, level Pamen dan Pati. Ya, kita lakukan Rikes, treadmill, ya kan? Kemudian pemeriksaan HRV dan EKG, ya, untuk Pamen. Dan ditambah lagi ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang umum dilakukan. Ini supaya para bapak-bapak pemimpin yang ada di Kodam 12 ini selalu yakin dan terjaga sehingga beliau ini bisa bekerja dengan baik. Ya. Ya betul ya. Betul, Pak. Nah, untuk level Pama, Bintara, Tantama juga ada, Pak. Ya. Ya. Jadi ada yang khusus, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Contoh yang tidak langsung, misalnya mereka kalau mau sekolah, ya. Siap. Mereka kan mesti Rikes dulu. Betul kan? Betul. Nah, ditentukan statusnya bagaimana. Ya, kalau misalnya mereka memenuhi syarat, ya layak. Kalau status yang tidak memenuhi syarat, TMS tidak memenuhi syarat, ya kasih saran bahwa ini tidak layak untuk pendidikan karena akan berisiko pada saat pendidikan. Jadi seperti itu, Mbak. Nanti ada Rikes berkala. Terus selain itu banyak sekali program yang lain ya, Pak. Banyak yang kita tawarkan. Tapi intinya untuk preventif, promotif itu kita utamakan dulu, ya. Siap. Yang berikutnya peningkatan kualitas layanan di rumah sakit. Kita upgrade, ya. Gitu. Saya kira itu, Mbak, ya. Baik, Pak. Untuk fasilitas di kesehatan di Kesdam 12 Tanjung Pura ini yang tidak dimiliki oleh rumah sakit lain, Pak, ada ya, Pak? Atau fasilitas khusus nih yang dimiliki oleh Kesdam 12 Tanjung Pura? Baik. Jadi begini, Mbak. Kalau yang disampaikan, yang ditanya tadi itu berkaitan dengan rumah sakit ya, Pak, kelihatannya ya. Siap. Jadi begini, rumah sakit kita ini adalah rumah sakit tipe C, Mbak. Jadi rumah sakit itu menurut Kementerian Kesehatan dan ada A, B, C, D. Yang paling sederhana itu yang tipe D. Terus yang agak naik tipe C. Yang lebih komplit tipe B. Yang paling komplit tipe A. Kalau tipe A ini contohnya RSPAD. Tipe B contohnya Rumah Sakit Dustira. Kalau rumah sakit tipe D kayaknya Rumah Sakit Kartika Husada. Kalau tipe D itu seperti kayak Rumah Sakit Singkawang, Sintang, dan Palangkaraya. Ya. Nah, bagaimana dengan rumah sakit kita di Tanjung Pura ini? Ya. Rumah sakit kita ini tipe C, Pak. Nah, mengenai fasilitas, ya kami sebetulnya tidak kalah. Coba bayangkan, di rumah sakit di Pontianak ini, rumah sakit tipe C tapi punya alat canggih. Apa itu, Pak? Nah, ada MRI. Wow. MRI itu untuk melihat screening dari organ tubuh itu bisa dilihat dengan jelas. Terus kemudian ada CT scan. Nah, CT scan. Tidak semua rumah sakit tipe C punya, Pak. Siap. Ya. Terus ada alat canggih lainnya, ada USG 4 dimensi. Ya, bagi mereka yang hamil, melihat bayinya, melihat denyut jantungnya, melihat kelaminnya, ada di sini lengkap. Ya. Terus yang tidak dimiliki lagi, jadi kita itu punya yang namanya
ruang rawat inap Dokmil, kedokteran militer, Pak. Nah, ini khusus untuk prajurit. Nah, tempatnya bagus, Pak. Jadi kalau kita bandingkan dengan kelas yang standar, ya, misalnya nih prajurit ini di BPJS-nya dia levelnya di kelas 2 gitu ya. Nah, kita untuk kasus tertentu kita siapkan di ruang kedokteran militer. Ini fasilitasnya lebih bagus, Pak. Ini seperti kayak kelas 1. Dan kita punya itu. Siap. Nah, itu. Terus yang lebih menarik lagi, rumah sakit tipe C tapi serasa rumah sakit tipe B. Karena apa? Dokternya lengkap, Pak. Nah, standarnya untuk rumah sakit tipe C itu kan 4 besar nih. Siap. Bedah, anak, obgyn, sama penyakit dalam. Kita ini komplit banget, Pak. Ada bedah saraf, ada bedah ortopedi, ada bedah urologi, ada bedah umum. Bedahnya aja udah 4 nih, ya. Kandungan, penyakit dalam banyak, anak, terus kemudian THT, mata, dan patologi klinik, semuanya ada. Ya, begitu, Mbak ya. Terus yang menarik lagi nih, Mbak ya. Di sini nih kan kita sudah laksanakan semacam digitalisasi rumah sakit ya. Ya, ini muaranya adalah kepuasan pasien. Siap. Karena dengan adanya digitalisasi rumah sakit yang bagus, menggunakan SIM RS yang bagus, itu pasien itu tidak terlalu lama nunggu. Kalau dulu untuk ketemu sama dokter spesialis itu bisa sampai 2 jam, Pak. Betul, Pak. Dari daftar. Sekarang enggak. Rata-rata 45 menit sudah nyampe ketemu sama dokternya. Coba. Bahkan ada program dari pendaftaran online, kita bisa akses lewat handphone. Kita belum sempat ke sana, kita akses lewat itu. Nah, gitu mereka sudah duluin kita. Ya. Jadi semua fasilitas kita berikan untuk menambah kepuasan pasien dalam bidang pelayanan. Nah, itu inovasi yang mungkin ya ada sebagian yang ada dimiliki sama rumah sakit lain, ada yang tidak. Iya, gitu ya. Baik, ini benar-benar membuktikan bahwa Rumkit ini memiliki peran yang luas dalam mendukung kesehatan nih, Pak ya. Iya. Baik, Pak, mungkin ada pesan nih khusus yang ingin disampaikan kepada para penonton setia atau kepada semua prajurit tentang kesehatan nih, Pak. Pesan khusus banget yang ingin Bapak sampaikan. Iya. Yang pertama ya tentunya jaga kesehatan Anda ya. Jangan sampai menunggu sakit ya. Karena kalau orang sudah sakit itu tidak enak. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Betul. Tadi sudah saya sampaikan pola hidup sehat ya. Kemudian kelola stres dengan baik, berolahraga yang cukup kan? Kemudian istirahat yang cukup. Ya. Terus yang tidak kalah pentingnya lagi ya, kalau Anda punya masalah tentang kesehatan, silakan Anda berkonsultasi. Kami terbuka ya, terbuka untuk teman-teman sahabat-sahabat prajurit Tanjung Pura ini ya. Orang kesehatan rata-rata sudah dibekali kemampuan untuk komunikasi yang baik ya. Dan Anda bisa kontak kami melalui WA boleh, mau lewat by phone juga boleh ya, atau datang langsung, mangga kami dengan senang hati. Dan bahkan kalau misalnya Anda tidak bisa karena keterbatasan fisik, tidak apa-apa, telepon, kita akan bantu kirim ambulan ke tempat ya. Saya kira itu Mbak ya. Baik, Pak, karena di balik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat ya, Pak. Wah, iya betul. Baik, Pak, terima kasih nih Pak sudah berbagi informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua nih kan, Pak. Iya. Baik, terima kasih juga atas kesediaan waktunya Bapak sudah berkenan hadir di podcast Pemdam 12 Tanjung Pura ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan dan waktu ya, Pak. Iya Mbak, terima kasih juga. Saya merasa bangga dan terhormat datang ke sini dan kami bisa sampaikan ya beberapa informasi terkait masalah kesehatan. Ya. Baik, Pak. Baik,
Demikian perbincangan kita yang sangat luar biasa ini. Saya Serda Kowat Keti sebagai podcaster Pendam 12 Tanjung Pura pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pura, prima. Prima. Terima kasih banyak Pak.